Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. DKI Jakarta akan kembali memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar secara ketat seperti pelaksanaan PSBB awal. Apakah kebijakan tersebut dinilai tepat untuk mengatasi tingginya angka penularan di DKI Jakarta? Telah terhubung dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Selamat siang Pak Hermawan. Selamat siang Metro TV. Ya, Pak Hermawan, ini kalau kita lihat rem darurat DKI Jakarta akan diterapkan dengan PSBB secara ketat mulai 14 September 2020 mendatang atau minggu depan begitu ya. Lalu apakah kebijakan ini sebetulnya dinilai akan bisa mengendalikan lonjakan angka penularan dan juga angka positif di DKI Jakarta? Berdasarkan perjalanan diskusi kita melalui Metro TV, sesungguhnya kita bisa melihat betapa kita memang konsisten untuk menyampaikan perlunya intervensi kebijakan dengan PSBB seperti ini. Memang timing sangat menentukan. Waktu yang tepat itu adalah kuncinya. Nah, dengan adanya rencana pemerintah DKI Jakarta pada tanggal 14 September nanti, ini berjarak 4 hari dari sekarang, sebenarnya ini kami apresiasi dan cukup tepat. Nah, oleh karena itu, sebenarnya relaksasi ekonomi atau aktivitas kehidupan yang kita buka dan juga masih berjarak 4 hari dari sekarang ini, seharusnya dijadikan semacam momentum persiapan peningkatan daya tahan baik secara fisik maupun secara ekonomi. Hal ini menjadi sangat penting karena kita berperang dengan musuh yang tidak kelihatan yang bahkan bisa lebih mematikan ketika kita lengah. Oleh karena itu, adanya kebijakan ini menjadi sebuah pilihan, namun juga harus kita perhatikan agar kebijakan ini menjadi sangat efektif, powerful sekaligus useful. Jadi sangat efektif, sangat kuat tetapi juga berdaya guna dan tepat sasaran. Pertama yang ingin menjadi catatan kita, harus ada komunikasi kembali antara pemerintah DKI Jakarta dengan daerah-daerah sekitarnya, support city seperti Bodetabek, dan juga koordinasi dengan pimpinan atau gubernur di wilayah tersebut agar ada kesinambungan dan juga kekompakan. Hemat kami, harmonisasi kebijakan itu menjadi sangat penting karena virus corona itu tidak mengenal wilayah. Dia tidak mampu membedakan di mana daerah Jakarta, di mana luar Jakarta, tetapi dalam satu kawasan yang beresiko, selayaknya itu menjadi kebijakan yang sejalan dan kompak, Mbak Fira. Baik, dengan kata lain Anda merekomendasikan agar Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan wilayah sekitarnya, yaitu Bodetabek begitu ya? Ya, karena esensi dari PSBB itu kan membatasi mobilitas. Kalau mobilitas di DKI ini akan terkait dengan perusahaan, tempat-tempat kerja, perkantoran yang notabene juga para karyawan, staf, dan juga orang yang bekerja di situ adalah orang-orang yang berasal dari daerah-daerah pendukung ini atau support city DKI. Seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ini semua menjadi wilayah yang selama ini juga sudah cukup baik koordinasinya. Saya sangat yakin pemerintah Jawa Barat seperti Pak Gubernurnya itu sedari awal sangat konsisten. Bahkan istilahnya beda-beda tipis antara DKI Jakarta, tetapi istilah ini juga yang menjebak kita penuh keterbukaan dengan adanya istilah PSBB transisi atau PSBB proporsional. Oleh karena itu pengembalian PSBB pada optimalisasinya, PSBB semula, mudah-mudahan betul-betul nanti memutus mata rantai kita, paling tidak memperlambat penyebaran COVID ini secara signifikan. Mbak Fira, itu harapan kita bersama. Baik, Pak Hermawan, ini kan mengingat kondisinya sangat berbeda begitu ya dengan saat PSBB awal bulan April lalu. Dan ketika PSBB ini kembali diterapkan, yang dikatakan seperti awal, tentu harusnya ada catatan yang menjadi fokus berbeda dari penerapan yang saat ini. Apa yang menurut Anda harus dibedakan dan juga difokuskan untuk Pemprov DKI Jakarta saat ini? Saat PSBB awal, pemerintah DKI mengecualikan 8 bidang atau 8 sektor esensial yang menjadi aktivitas yang masih mungkin untuk dibuka dan diizinkan. Nah, kemarin ada statement dari pemerintah, Pak Gubernur, ada 11. Jadi dari 8 bidang menjadi 11 bidang esensial yang masih memungkinkan para pekerjanya warawirnya. Tentu saja ini menyangkut kebutuhan dasar kita sebagai warga masyarakat. Namun demikian, ini juga harus hati-hati mengingat kasus yang di awal masih ribuan.
sekarang udah ratusan ribu seluruh Indonesia dan di Jakarta yang paling signifikan. Oleh karena itu, cara kita untuk melakukan mobilitas walaupun itu pada sektor esensial tetap menjadi perhatian ketat kita dalam penegakan protokolnya termasuk transportasi. Kami masih konsisten mengatakan kalau bisa juga ganjil genap itu kembali dihapus saja. Supaya nanti para pekerja, karyawan yang memang menjamin kebutuhan dasar atau kebutuhan esensial ini menggunakan kendaraan dengan perlindungan yang baik. Supaya juga tidak terjadi resiko lagi di area-area publik dan angkutan publik. Ini penting. Yang kedua yang akan menjadi pembeda adalah kasus sekarang ini udah kelihatan 50-60% adalah OTG, asimptomatik. Pernyataan gubernur kita sambut dengan adanya upaya percepatan penyediaan safe house atau fasilitas-fasilitas yang semi rumah sakit, bisa juga kita katakan rumah sakit darurat, yang disulap menjadi tempat-tempat perawatan isolasi mandiri yang non rumah pribadi. Nah ini memang menjadi sebuah resiko ketika kasus luar biasa, baik insidensi maupun prevalensinya, bagi mereka yang tidak bergejala atau asimptomatik, OTG, memang sampai yang bergejala ringan, kalau bisa harus diisolasi mandiri. Kapasitas ruang isolasi di rumah sakit sangat terbatas, apalagi yang namanya ICU untuk severity cases-nya. Oleh karena itu, ini menjadi waktu sembari memperlambat kasus dengan PSBB, pemerintah DKI juga memperkuat atau strengthening health system capacity-nya, Mbak Vera. Baik, kita harapkan semoga PSBB yang akan diterapkan mulai 14 September nanti bisa efektif dan efisien untuk menekan angka penularan dan juga angka positif di DKI Jakarta. Terima kasih Dewan Pakar IAKMI sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.